Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Keunggulan Metode Virtual dalam Dunia Pendidikan pada Ranah Kemampuan Kognitif dan Afektif Peserta Didik Generasi Digital, yang telah diikutkan dan alhamdulillah telah menjadi finalis 10 besar pada acara OKTI, Olimpiade Karya Tulis Ilmiah Internasional, yang diadakan oleh PPI Hadramauts dan PCINU Yaman. Kemajuan teknologi yang begitu pesat hingga hari ini telah membuat telah menimbulkan kebiasaan baru, yaitu virtualisasi dalam ranah pertemuan, rapat, bisnis, organisasi, bahkan kegiatan pendidikan seperti belajar mengajar. Hal ini karena diakibatkan juga khususnya di Indonesia oleh adanya virus COVID-19 yang muncul di Wuhan pada tahun 2019 silam dan telah merebak di Indonesia pada tahun 2020 hingga hari ini belum juga usai. Akibat adanya virus COVID-19 yang muncul di Cina ini dan telah merebak ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang mana negara kita belum memadai dalam hal pengadaan virtualisasi dan internet serta media digital, terpaksa untuk memacu diri mengubah sistem konvensional menjadi sistem digital. Tetapi hal ini sejalan dengan revolusi industri yang kian pesat hingga hari ini, yang dahulunya revolusi industri 1.0 sehingga hari ini telah sampai kepada revolusi industri 4.0 dan telah menuju era society 5.0. Artinya bahwa teknologi memang menjadi sebuah kebiasaan baru yang harus bisa dilakukan oleh setiap negara dan menjawab tantangan itu. Kemudian hal ini juga berimplikasi kepada karakteristik generasi penerus bangsa, yaitu generasi digital. Siapa generasi digital? Adalah mereka yang lahir di tahun 1990-an hingga hari ini, yang dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Menurut penelitian Boston Consulting Group atau BCD bersama University of Berkeley menyatakan bahwa generasi ini sangat lekat dengan teknologi internet. Mereka menghabiskan lebih dari 7 jam sehari untuk bermain internet. Jadi, ketertarikan saya untuk mengkaji judul ini karena adanya implikasi pada metode virtual ini terhadap aspek penting dalam pendidikan, yaitu aspek afektif dan kognitif hingga berujung kepada psikomotor. Metode yang saya ambil pada penelitian ini adalah metode library research, bukan empirik. Artinya, data-data yang ada dalam karya tulis saya merupakan hasil kajian pustaka, yaitu dari buku-buku, jurnal, diktat perkuliahan, artikel, dan lain sebagainya yang terkait dengan pembahasan pada karya saya. Dengan sistem analisa mendeskripsikan aktivitas, karakteristik, perubahan, dan hubungan antara kemajuan teknologi terhadap dunia pendidikan. Maka metode virtual yang saat ini menjadi bahan utama dalam pertemuan sosialisasi, webinar, rapat, konseling, wawancara, dan juga kegiatan belajar mengajar adalah aplikasi Zoom, di mana aplikasi Zoom ini menjadi rating utama yang digunakan di awal tahun 2020. Adapun metode virtual dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana kegiatan belajar mengajar itu terlaksana menggunakan komputer, ya. Artinya ada konsep dasar penggunaan metode virtual ini, yaitu komputer yang dirancang sedemikian rupa dalam perangkat lunak yang berbentuk seperti nyata dengan cakupan lingkungan, situasi, dan manusianya. Kemudian model pembelajaran virtual ini terdapat beberapa aspek, yaitu penyajian materi pembelajaran, tutorial, simulasi, permainan, serta berbentuk praktik dan latihan. Dan sudah banyak sekali pengguna di tahun 2020, khususnya di awal Maret 2020, yang menggunakan aplikasi virtual ini dalam rangka kegiatan apapun, termasuk kegiatan belajar mengajar. Hal itu melansir dari teknologi.business.com, bahwasannya aplikasi yang menjadi rating pertama kegiatan virtualisasi yaitu aplikasi Zoom, yang mencatat di bulan Maret pada tahun 2020 kemarin sekitar 2.507.853 pengguna.
Artinya bahwa aplikasi Zoom menjadi rating pertama, kemudian diikuti lagi dengan Skype dan beberapa aplikasi lainnya, sehingga kegiatan metode virtual ini berjalan dengan pesat di Indonesia dan juga di berbagai negara. Jika kita lihat dari keunggulan aplikasi virtual seperti aplikasi Zoom dan lain-lainnya, kita lihat dulu dari aplikasi Zoom, bahwa aplikasi Zoom memiliki beberapa fitur yang memang bisa digunakan oleh berbagai pelaku seperti pelaku bisnis dan pelaku pendidikan. Juga hal ini telah dilakukan oleh beberapa organisasi komunitas serta pemerintah. Hal ini karena fitur-fitur yang disediakan sangat luar biasa dan sangat menarik begitu. Sehingga adanya fitur breakout room yang bisa digunakan bagi mereka yang ingin konseling, ingin wawancara, dan kegiatan-kegiatan yang membawa massa, tetapi ada tempat yang khususnya begitu. Yang dapat dihasilkan dari metode virtual ini yaitu berbeda sekali dengan metode konvensional, di mana kalau metode konvensional itu menggunakan buku cetak tebal, sehingga itu membuat murid-murid khususnya generasi digital membosankan itu. Tapi ketika menggunakan aplikasi virtual maka bisa dikemas seperti PowerPoint yang bisa dikemas menjadi video, kemudian bisa meletakkan musik instrumental dan berbagai hal seperti memotong short movie atau membuat short movie itu sendiri di dalam penyajian-penyajian bahan ajar yang bisa dilakukan oleh pendidik seperti itu. Hal yang tidak kalah penting daripada keunggulan pendidikan adalah adanya implikasi kepada beberapa kemampuan. Nah, menurut Bloom dalam teorinya, yaitu dikenal dengan taksonomi Bloom, bahwa pendidikan harus menghasilkan 3 aspek kemampuan dasar, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan psikomotor. Dan seperti yang kita ketahui bahwa generasi digital sangat dekat sekali dengan teknologi. Artinya, penggunaan virtual sangat tepat untuk mereka dibanding pengemasan bahan ajar konvensional. Karena keberhasilan daripada 3 kompetensi dasar tadi pasti akan mengalami stagnan ataupun penurunan apabila dilakukan pada generasi saat ini, generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha dengan menggunakan metode konvensional. Pada aspek kognitif, yaitu aspek yang disebut dengan menganalisa, mengkritisi, dan juga kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengingat. Jadi ada pada daya ingat individu. Nah, jadi ketika kita hubungkan dengan metode virtual, apalagi mereka adalah generasi digital, generasi yang sangat dekat dengan teknologi, artinya itu akan memberikan implikasi yang sangat baik karena dengan pengemasan metode bahan ajar yang menyenangkan dengan berbagai metode seperti short movie, kemudian animasi, dan banyak hal yang memang disukai oleh generasi digital saat ini akan menimbulkan daya ingat yang sangat baik kepada generasi digital dibanding pada metode konvensional. Yang ini tidak kalah penting, yaitu kemampuan afeksi atau afektif. Jadi kemampuan ini berhubungan dengan mental, berhubungan dengan emosi. Nah, yang berhubungan dengan emosi ini artinya akan menimbulkan behavior atau akan menimbulkan nanti sikapnya di kehidupan. Dan dari keunggulan metode virtual ini, yang bisa kita sajikan, yang bisa pendidik sajikan, yaitu dengan menggunakan musik instrumental, menggunakan video short movie, dan berbagai kreativitas-kreativitas lainnya yang dapat merangsang mental seseorang. Seperti tadi adanya dimasukkan pengemasan seperti short movie yang memiliki pelajaran, sehingga nanti bakalan ditambah dengan musik instrumental, itu akan menyehatkan psikologi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa musik instrumental memiliki pengaruh yang kuat pada aspek kejiwaan seseorang. Kemudian setelah terbentuknya atau termaksimalnya kemampuan pada ranah kognitif dan afektif peserta didik, maka akan menimbulkan aspek psikomotor, yaitu bagaimana peran dan langkahnya dalam kehidupan masyarakat yang telah dioptimalkan dari aspek kognitif dan afektif tadi, yang pasti akan berujung kepada behavioral yang baik.